Halo semuanya, Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semuanya yang ingin belajar mengenal Scratch. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana mengintegrasikan coding dengan pembelajaran interaktif melalui Scratch. Sebagaimana kita tahu bahwa Scratch sudah menjadi salah satu perangkat pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru baik di dalam maupun luar negeri untuk mengenalkan coding dan kemampuan komputasional. Nah, pada kesempatan hari ini bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang belum mengenal Scratch, maka saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu Scratch, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan Scratch sebagai media pembelajaran interaktif. Baik, saya mulai dulu dari perkenalan saya, saya Siska F. Mauludia, MCOM, saya seorang International Coding Educator, dan saya juga sebagai salah satu founder gitu ya di Theta Momentum Information Technology yang juga bergerak di bidang edukasi termasuk coding dan bahasa Inggris. Kemudian saya juga mempunyai kesempatan dan kebetulan diberi kesempatan untuk menjadi AI trainer. Kemudian saya juga spesialisasi di sistem analis dan data analis. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin belajar bersama saya mengenai coding, kemudian salah satunya adalah Scratch, kemudian mungkin ada Code.org, kemudian ada Python, HTML, CSS, dan JavaScript, bisa eh, bergabung di eh, lmsunggulacademy.com. Maka di sana Bapak Ibu akan bisa menemukan beberapa materi belajar coding bersama saya dan beberapa rekan-rekan lainnya. Baik, eh, kita akan mengenal konsep math, tapi bukan math matematika. Sebenarnya math tadi yang pertama adalah meet me, kemudian yang kedua adalah at your seat ya. Math itu kan MATH, meet me, at your seat, kemudian T dan hanya nanti kita akan lihat secara berurutan. Oke, at your seat di sini still fokusnya adalah mengenal konsep dasar coding dan pemrograman visual karena Scratch itu adalah pemrograman berbasis blok, maka dia disebut juga sebagai pemrograman visual. Jadi bukan berbasis teks ya. Anak-anak itu atau Bapak Ibu tidak perlu mengetik gitu ya. Jadi hanya tinggal drag and drop blok saja. Kemudian, bagaimana memahami dasar logika komputer yang bisa diaplikasikan di kelas. Ya, logika komputer ini sebenarnya tidak melulu mengenai pemrograman sebenarnya, namun nanti akan sangat bermanfaat bagaimana memberikan dasar logika komputasional gitu ya yang sedang digalakkan sekarang ini. Kemudian aktivitasnya adalah mempelajari dasar coding, mempelajari dasar penggunaan Scratch karena kita menggunakan Scratch sebagai toolsnya. Nah, yang dibutuhkan tentunya Bapak Ibu membutuhkan komputer, laptop, koneksi internet ya karena nanti kita akan menggunakan eh, apa namanya Scratch versi online yaitu di scratch.mit.edu. Ya. Kemudian T-nya adalah teknologi, di mana di sini kita fokus pada pengenalan platform Scratch dan memahami cara kerja Scratch sebagai media pembelajaran. Nanti berarti Bapak Ibu akan mulai belajar bagaimana membuat atau membuka akun Scratch, kemudian mengenal project editor dari Scratch itu sendiri. Ya, selanjutnya hands on. Di sini kita akan mencoba membuat proyek sederhana pada Scratch ya. Proyek tersebut dapat berupa cerita interaktif, kuis, ataupun simulasi. Aktivitasnya kita akan mengenal dasar-dasar Scratch, kemudian membuat proyek sederhana lintas mata pelajaran. Maksudnya itu Bapak Ibu nanti boleh ya mencoba bagaimana membuat satu project Scratch berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, gitu ya. Baik.
Yang pertama, apa itu coding ya? Questions ya atau pertanyaan pertama itu apa itu coding ya? Coding ini sangat apa namanya? eh familiar sekarang ini ya. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya itu ada yang belum familiar dengan coding, ya mungkin ini saatnya ya untuk mulai mendengar dan mulai mengenal apa itu coding. Karena dari sekian tahun terakhir ini, itu coding itu sangat membooming gitu ya. Jadi karena pertama karena memang berangkat dari kebutuhan anak-anak akan mengenal apa yang ada di balik setiap aktivitas digital yang mereka lakukan. Orang tua mulai menyadari bahwa anak-anak mulai banyak menghabiskan waktu di depan perangkat gadget mereka masing-masing, baik itu HP, tablet maupun laptop, namun mereka masih banyak bermain game atau dalam hal ini berperan sebagai konsumen gitu ya. Namun di balik itu sebenarnya eh, anak-anak itu punya potensi untuk bisa membuat gamenya sendiri gitu ya. Jadi orang tua mulai berpikir gimana ya caranya supaya anak saya itu tidak hanya bermain, tapi bisa mengenal apa yang ada di balik game itu, bagaimana game itu dibuat, kemudian bagaimana nantinya mereka bisa membuat gamenya sendiri. Dari situlah coding itu mulai menjadi viral gitu ya, mulai terkenal. Tapi pada dasarnya coding itu memang sudah menjadi salah satu eh, mata pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah di luar negeri sejak beberapa tahun terakhir ini. Jadi bisa dibilang apa namanya untuk mengejar ketertinggalan karena sampai saat ini masih banyak orang tua yang tidak mengenal coding, guru, Bapak Ibu guru juga banyak yang belum mengenal coding, bahkan belum tahu coding itu seperti apa untuk apa nanti di pembelajaran. Nah, padahal di luar negeri sekolah-sekolah mulai dari SD itu sudah memanfaatkan atau menggunakan atau menerapkan coding sebagai salah satu pembelajaran gitu ya di sana. Nah, kita harus mulai bisa mengejar ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus terbiasa, udah mulai familiar dengan apa itu coding gitu ya. Jadi nanti pembelajarannya itu bisa dibantu atau didukung oleh coding gitu ya. Jadi karena ini era digital, Bapak Ibu tidak bisa mengelak anak-anak itu ke depannya mau tidak mau harus bisa tahu, bisa kenal apa itu coding karena semuanya adalah berbasis digital nanti ke depannya. Baik. Sekarang kita bahas sedikit mengapa coding itu penting, ya Bapak Ibu ya. Mengapa kadang coding itu penting? Pertama, coding itu dapat meningkatkan kreativitas dan logika siswa. Nah, siswa akan belajar menyusun alur pikir secara sistematis. Jadi, Bapak Ibu mereka akan tahu apa namanya konsekuensi dari setiap kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan. Ya, karena dari belajar coding itu akan ada pembelajaran seperti itu. Ada aksi, ada reaksi gitu ya. Jadi nanti misalnya ada satu langkah yang salah, maka ada konsekuensi. Nah, bagaimana supaya bisa eh, memperbaiki kesalahan itu? Maka dia harus mencari tahu logikanya seperti apa sih gitu supaya tidak terjadi error, supaya tidak terjadi ada masalah gitu ya. Nah, itu akhirnya nanti dengan terbiasa mereka akan eh, apa namanya bisa berpikir secara sistematis itu tadi ya. Jadi bukan berarti tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan itu biasa gitu ya. Namun dia akan bisa berpikir kenapa kok terjadi ada kesalahan ini. Lalu bagaimana untuk mengatasi kesalahan ini. Nah, itu akan terbawa ke aktivitas sehari-hari. Yang kedua, literasi digital abad ke-21. Coding adalah bagian dari kemampuan digital masa kini. Jadi ini tidak bisa dielakkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengelak. Mungkin Bapak Ibu bisa mengelak ya, tapi anak-anak nggak bisa mengelak. Karena nanti mereka yang akan hidup di beberapa tahun ke depan yang semuanya akan berbasis digital. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai empati untuk bisa
upgrade gitu ya, mengupgrade kemampuan mereka dengan pembelajaran digital masa kini, salah satunya adalah coding. Nah, yang berikutnya adalah persiapan karir masa depan ya. Nah, jadi seperti yang kita eh, sampaikan tadi, karena ini adalah abad 21, kemudian mungkin nanti ya akan berjalan kan waktu itu ya Bapak Ibu ya, abad-abad ke depannya kita nggak tahu seperti apa, tetapi melihat dari perkembangan saat ini semuanya tuh berbasis digital gitu ya. Jadi semua profesi di masa depan itu akan banyak melibatkan teknologi seperti itu. Baik, berikutnya adalah eh, mengenai media pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Scratch akan membuat siswa itu untuk ikut aktif dan terlibat ya Bapak Ibu ya. Jadi Scratch itu karena memang didesain untuk pembelajaran coding untuk anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak itu akan sangat menikmati gitu ya, bagaimana proses membuat proyek coding di Scratch karena di situ ada karakternya, kemudian dia bisa membuat animasinya gitu ya, kemudian bisa menggerakkan karakter, kemudian dia bisa membuat game sederhana, bisa membuat cerita sederhana yang bisa diaplikasikan ke semua mata pelajaran gitu ya. Jadi inilah bagian-bagian penting dari alasan mengapa harus belajar coding gitu ya. Jadi ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Kedua, kita mulai masuk ya. Untuk belajar coding itu toolsnya banyak sekali. Banyak perangkat yang bisa kita gunakan. Namun yang sangat apa namanya sangat banyak digunakan itu adalah Scratch. Scratch ini tidak hanya digunakan di Indonesia, Scratch ini digunakan di hampir semua sekolah di luar negeri. Semua anak SD yang apa namanya saya tanya gitu ya di berbagai negara itu semuanya sudah belajar Scratch di sekolahnya gitu ya mulai kecil mulai kelas 1 itu mereka sudah kenal Scratch jadi setiap kali saya tanya Scratch mereka pasti bilang sudah belajar di sekolah sudah ada pelajaran itu di Scratch tinggal bagaimana mengeksplor kreativitas dan kemampuan mereka untuk bisa membuat sesuatu yang lebih kompleks gitu. Nah, di sini platform coding visual dari MIT ya, Scratch itu adalah coding apa namanya platform coding visual yang dibuat oleh MIT dan dia gratis Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau donasi silahkan gitu ya untuk membantu pengembangan dari Scratch ini karena Scratch ini digunakan oleh seluruh sekolah, seluruh anak kayak banyak anak di luar negeri di dalam negeri di seluruh dunia lah. Seperti itu untuk anak usia 8 tahun ke atas ya. Scratch memang dirancang untuk pendidikan dasar. Namun pada penggunaannya banyak juga ternyata orang-orang dewasa, anak-anak remaja itu yang menggunakan Scratch untuk membuat game yang lebih kompleks, yang menarik sekali gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan. Anak-anak pun mempunyai kesempatan mau eksplorasi kemampuan komputasional dan digitalnya serta kreativitasnya gitu ya. Jadi Sketch ini sangat menarik karena blok warna-warni yang ada di dalamnya untuk membuat cerita, game, kuis, dan lain-lain. Jadi anak-anak sama sekali tidak perlu menulis kode manual. Cukup drag and drop saja gitu. Jadi sangat mudah ya. Jadi eh, dia juga membiasakan anak menggunakan perangkat gitu ya, baik itu laptop maupun tablet misalnya. Nah, bisa digunakan secara online maupun offline ya. Jadi Sketch itu tersedia di browser dan aplikasi desktop. Jadi ada Sketch Junior yang untuk desktop yang cukup sederhana, namun ada juga yang digunakan di scratch.mit.edu berupa online Scratch gitu ya yang lebih kompleks. Nah, antarmuka Scratch itu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini namanya project editor. Jadi project editor ini menampilkan apa saja yang ada pada Scratch gitu ya. Ya ini project editor saya yang sudah ada beberapa tambahan add-ons-nya. Jadi agak berbeda dari versi aslinya, lebih lebih ada tambahan fitur-fiturnya lah seperti itu. Jadi versi aslinya pun em, mirip tapi belum ada beberapa fitur tambahan. Nah, di sini ada bagian utama
yaitu ini adalah stage ya kita menyebutnya. Ini adalah script area dan di sini adalah block palette gitu ya. Jadi block palette itu tempat kita mengambil kode-kode eh, programnya atau kode-kode blok kodenya yang nanti diletakkan di script area yang ada di tengah, kemudian akan memberikan hasil atau output yang ada di stage-nya. Nanti saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi di bagian berikutnya mengenai bagaimana menggunakan project editor ini. Nah, blok-blok dasar pada Scratch itu ada ini ya, motion, looks, sound, events, control, kemudian sensing, operators, variables, sama my blocks gitu ya. Nah, di setiap blok-blok ini maka terdapat kode-kode blok yang lain ya. Jadi motion itu ada apa saja? Misalnya ada move, ada turn right, left gitu ya, go to random position, go to X, Y dan seterusnya. Nanti looks juga ada sendiri gitu ya. Jadi masing-masing blok itu mempunyai kode-kode blok yang bisa kita gunakan untuk membuat project. Nah, untuk membuat akun Scratch, nanti kita bisa menuju ke scratch.mit.edu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung membuat akun menggunakan alamat emailnya, gitu ya, mengisi data, kemudian nanti mengaktifkan Scratch-nya dengan mengklik akun verifikasi yang dikirimkan dari Scratch, gitu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan seperti apa pembuatan akunnya. Nanti kita akan coba membuat beberapa project sederhana, namun saya akan tunjukkan dulu kira-kira seperti apa sih contoh project pada Scratch itu ya. Nah, ini saya akan coba buka satu contoh yang sederhana yang bisa digunakan untuk jenjang SD, TK gitu ya, SMP kalau mau juga boleh untuk mengasah logika gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya stop dulu. Baik, kita mulai lagi untuk yang contoh pertama, Pop the Balloons ya. Ini akan saya tunjukkan. Jadi ada balon-balon di sini ya. Beberapa balon ini kalau kita klik, maka kita akan mendapatkan koinnya. Gitu ya. Skornya bertambah. Jadi apa namanya poin ya, poinnya akan bertambah. Namun kalau misalnya kita klik yang warna merah, poinnya akan berkurang. Nah, ini berarti nanti anak-anak juga akan belajar mengenai dasar matematika gitu ya. Bagaimana kalau yang diklik itu merah, dia itu berhenti, bukan berhenti, tapi berkurang nilainya gitu ya. Kemudian jika mencapai poin tertentu, misalnya dia dapat reward atau penghargaan, kalau mencapai poin terendah maka nanti ada pesan misalnya coba ulangi lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini contoh gambaran project Scratch-nya ya Bapak Ibu. Saya kembali ke cara pembuatan akun. Ya, tadi kita lihat ada linknya yaitu scratch.mit.edu. Bapak Ibu bisa ketikkan aja Scratch gitu ya. Nanti dia akan muncul sendiri gitu ya. Eh, atau paling tidak nanti itu akan muncul di Google gitu ya, Scratch gitu. Nah, kebetulan ini kan saya sudah apa namanya sudah punya akun ya. Jadi coba saya sign out. Nah, di sini kalau Bapak Ibu belum punya akun, bisa join Scratch. Ya, join Scratch. Nanti Bapak Ibu akan eh, diberi form seperti ini. Bapak Ibu bikin username yang belum ada gitu ya. Nanti bagaimana cara tahu itu sudah ada atau belum? Nanti dia akan kasih tahu di sini ya. Misalnya saya ketikkan akun yang saya punya gitu. Nanti dia akan memberikan username taken gitu ya, try another. Jadi Bapak Ibu harus bikin akun yang lain gitu gitu. Seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah maka passwordnya dimasukkan di sini kemudian ikuti langkah-langkah sampai dengan
selesai pengisian formnya, nanti dia akan memberikan informasi bahwa Scratch telah mengirimkan email ke Bapak Ibu. Nah, silakan diklik confirmation emailnya gitu ya. Jadi nanti supaya Bapak Ibu bisa berbagi apa namanya project baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswanya nantinya. Seperti itu. Nah, kiranya perkenalan untuk Scratch seperti ini nanti di materi berikutnya di video yang lain saya akan menjelaskan lebih lengkap tentang layar proyek editor ya, project editor dari Scratch. Jadi nanti sambil membuat salah satu contoh proyek sederhana. Terima kasih untuk materi yang sekarang ini nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya. Salam.